Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya dan salam kebajikan untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan sebuah materi yang bertopik pengaruh kebijakan moneter dan fiskal terhadap permintaan, yang dibimbing oleh Ibu Nekadek Eka Jayanti, SE, MSI. Sebelum itu, izinkan kami dari kelompok 5 memperkenalkan diri terlebih dahulu. Adapun beberapa topik yang akan kami bahas, yaitu menjelaskan teori prevensi likuiditas. Teori prevensi likuiditas adalah model yang menyarankan bahwa investor harus meminta tingkat bunga atau resmi yang lebih tinggi pada sekuritas dengan jangka waktu yang panjang yang membawa risiko lebih besar karena semua faktor lain dianggap sama. Investor lebih memilih uang tunai atau kepemilikan yang sangat liquid lainnya. Ada 3 konsep teori prevensi likuiditas. Yang pertama, penawaran uang, yang kedua, permintaan uang, dan yang ketiga, keseimbangan di pasar uang. Baik, saya akan menjelaskan kemiringan negatif dari kurva permintaan agregat dalam kaitannya dengan teori prevensi likuiditas. Kurva permintaan agregat adalah grafik yang menunjukkan hubungan terbalik antara permintaan agregat dan tingkat harga. Dalam sebuah grafik, kurva permintaan agregat adalah miring ke bawah atau slope negatif. baik, materi selanjutnya menjelaskan perubahan dalam penawaran uang. Jika tingkat bunga berada di atas tingkat keseimbangan, misalnya R1, jumlah uang yang ingin dipegang oleh orang lebih kecil dari jumlah yang dibuat oleh bank sentral dan surplus uang ini menekan satu tingkat bunga ke bawah. Sebaliknya, jika tingkat bunga berada di bawah tingkat keseimbangan, misalnya R2, jumlah uang yang ingin dipegang oleh orang daripada jumlah yang dibuat oleh bank sentral, dan defisit uang ini menekan tingkat bunga ke atas. Dengan demikian, daya penawaran dan permintaan di pasar uang meningkat, tingkat bunga ke arah keseimbangan, di mana tingkat orang merasa puas dengan memiliki jumlah uang yang dibuat oleh bank sentral. Materi selanjutnya menjelaskan peran target suku bunga, yang dimana bahwa permintaan uang berfluktuasi dari waktu ke waktu untuk penawaran uang tertentu. Fluktuasi dalam permintaan uang akan menyebabkan fluktuasi dalam tingkat bunga. Permintaan agregat dan keluaran sebaliknya ketika Bank Sentral Amerika mengubahkan target uang untuk tingkat bunga pinjaman jangka pendek. Hal ini pada dasarnya menyebabkan pergeseran dari hari ke hari dalam permintaan uang dengan mengubah penawaran uang dengan sesuai. Baik, saya akan menjelaskan perubahan pengeluaran pemerintah. Ketika pembuat kebijakan mengubah penawaran uang atau tingkat pajak, mereka mengubah kurva permintaan agregat dengan secara tidak langsung mempengaruhi keputusan belanja perusahaan atau rumah tangga. Sebaliknya, ketika mengubah belanja barang dan jasa sendiri, pemerintah mengubah kurva permintaan agregat secara langsung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan efek multiplier. Merupakan pengaruh yang meluas yang dimana ditimbulkan oleh suatu kegiatan ekonomi di mana peningkatan pengeluaran nasional mempengaruhi peningkatan pendapatan dan konsumsi. Menghitung multiplier pengeluaran. Angka penting dalam rumus ini adalah kecenderungan mengonsumsi marginal atau MPC, bagian pendapatan tambahan yang dikonsumsi rumah tangga dan bukan ditabung. Sebagai contoh, anggap bahwa kecenderungan mengonsumsi marginal adalah 3/4. Hal ini berarti bahwa setiap dolar tambahan yang diperoleh rumah tangga tersebut membelanjakan 0,75 3/4 dari $1 dan menabung 0,25 dengan MPC sebesar 3/4. Ketika para pegawai dan pemilik Boeing memperoleh pendapatan sebesar 20 miliar dari kontrak pemerintah,
Mereka meningkatkan belanja konsumen sebesar 3/4 kali 20 miliar atau 15 miliar. Menjelaskan penerapan lainnya dari efek multiplier. Misalnya, anggap bahwa resesi di luar negeri menurunkan permintaan ekspor bersih Amerika Serikat sebesar 10 dolar miliar. Penurunan belanja barang dan jasa ini menekan pendapatan nasional yang menurunkan belanja bagi konsumen Amerika Serikat. Jika kecenderungan marginal untuk konsumsi, marginal propensity to consumer atau MPC adalah 3/4 dan pengganda multiplier adalah 4. Maka penurunan ekspor bersih 10 miliar tersebut menyebabkan penurunan permintaan agregat sebesar 40 miliar. Saya akan menjelaskan crowding out effect, yaitu efek mendesak. Crowding out effect merupakan penurunan permintaan agregat yang terjadi ketika ekspansi fiskal menaikkan tingkat bunga dan menurunkan belanja investasi. Dan yang kedua adalah perubahan dalam pajak. Ketika pemerintah menurunkan pajak dan mendorong belanja konsumen, penghasilan dan keuntungan akan meningkat secara bersamaan. Pendapatan yang lebih tinggi menyebabkan permintaan uang yang lebih tinggi, yang mana cenderung menaikkan tingkat bunga. Tingkat bunga yang lebih tinggi membuat pinjaman lebih mahal, yang mana menurunkan belanja investasi. Hal ini merupakan efek mendesak tergantung pada besar efek pengganda dan efek mendesak. Pergeseran pada permintaan agregat dapat lebih besar atau lebih kecil daripada perubahan pajak yang menyebabkannya. Studi kasus kali ini mengenai studi kasus empiris, yang dimana hasil empiris membuktikan bahwa pengeluaran permintaan memiliki esensial efek terhadap konsumsi swasta baik di negara maju maupun di negara berkembang. Sementara itu, tax effects hanya memiliki esensial efek di negara-negara berkembang. Ska juga mengungkapkan Bulletin Ekonomi Moneter dan Perbankan April 2012 bahwa shock pengeluaran permintaan memiliki esensial efek terhadap konsumsi swasta yang lebih tinggi di negara berkembang dibandingkan di negara maju. Simpulannya, teori preferensi likuiditas adalah model yang menyarankan bahwa investor harus meminta tingkat buang atau premi yang lebih tinggi pada sekuritas dengan jangka waktu yang panjang yang membawa risiko lebih besar dikarenakan semua faktor lain dianggap sama. Investor lebih memilih uang tunai atau kepemilikan yang sangat likuidit lainnya. Yang kedua, kurva permintaan agregat adalah grafik yang menunjukkan hubungan terbalik antara permintaan agregat dan tingkat harga dalam sebuah grafik. Kurva permintaan agregat adalah harga miring ke bawah atau slope negatif. Tingkat bunga berubah-ubah. Yang ketiga, tingkat bunga berubah-ubah untuk menyeimbangkan jumlah uang yang ditawarkan dengan jumlah uang yang diminta. Jika tingkat bunga berada di atas keseimbangan, misalnya R1, jumlah uang yang ingin dipegang oleh orang atau M lebih kecil dari jumlah yang dibuat oleh bank sentral, dan surplus uang ini menekan satu tingkat bunga ke bawah. Saran: berdasarkan kesimpulan di atas, kami berharap pembaca mampu memahami mengenai pengaruh kebijakan moneter dan fiskal terhadap permintaan, sehingga dapat melihat perubahan inflasi akibat pengaruh moneter dan fiskal. Sekian dari saya, terima kasih.